Jadi operasi intelijen memang dipakai selalu untuk menutupi headline yang sedang ada sekarang, yaitu korupsi dan ketidakmampuan Presiden Jokowi. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila tanpa menyebut nama saya. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Menuntut pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah dan Ustadz Ahmad Zaid An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad. Tindakan kriminalisasi terhadap ulama akan menimbulkan kesan bahwa rezim Jokowi anti ulama, anti Islam. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah pengendalian, seolah-olah mau mengingatkan kembali bahwa ada radikalisme, ada macam-macam isu itu. Tapi menjadi problem, loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Kami menolak sikap arogansi, kami menolak sifat kewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini Densus 88, terhadap kiai kami, terhadap ustadz kami, terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Takbir! Karena bagi saya ya, kalau JI yang ada di Lampung ini belum akan mengobrak-abrik negara. Tapi begitu momentum tiba, dia melibas semuanya. Padahal apa yang fundamental pada mereka, bahkan kita tahu itu ceramah-ceramah yang memang mengkritisi pemerintah tuh, tapi nggak ada poin untuk menyebut mereka ini sejajar dengan atau proto-radikalisme. Anda buktikan satu peristiwa terkucil kapan dimana bisa berdebat dengan cara-cara yang konstruktif. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Mengajukan protes keras atas tindakan Densus 88 yang melakukan framing negatif terhadap sejumlah ajaran Islam, baik terkait ajaran sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah. Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu, maka disodorkanlah isu Islam. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangi, dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Di dalam keadaan ketidakmampuan istana untuk mengontrol opini publik, dia akan cari cara justru untuk memperkeruh opini publik kan. Barusan kemarin pemerintah berusaha nyogok Habib Rizik dan umat Islam dengan menurunkan hukuman. Nah sekarang berita lain adalah penangkapan lagi kan. Banyak cara untuk mengingatkan banyak orang. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menyoroti kabar terbaru dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas. Diketahui Anwar Abbas mempertanyakan atas dasar apa pihak-pihak yang menginginkan MUI bubar. Seruan MUI bubar ini muncul di media sosial setelah terjadi penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Ustadz Ahmad Zaid An-Najah oleh Densus 88. Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang diduga bagian dari jaringan itu, atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan, kata Anwar Abbas. Anwar Abbas mengatakan apakah hal itu muncul karena ditangkapnya Ahmad Zain oleh Densus 88 karena dugaan terlibat Jamaah Islamiyah atau JI. Lanjutnya dia kembali mempertanyakan apa itu JI. Kemungkinan jawabannya adalah kelompok orang yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu kecurigaan saya ya. Kalau begitu, kalau misalnya atas dasar itu mereka minta dibubarkan, maka saya minta Republik Indonesia dibubarkan, kata Anwar Abbas dikutip dari kanal YouTube Realita TV pada Rabu 17 November 2021. Atas dasar apa? Karena JI adalah rakyat Indonesia kan? Ujarnya melanjutkan. Menanggapi hal tersebut, Budiman Sujatmiko meminta warganet untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tips, pertahankan Republik Indonesia, itu saja, kata Budiman Sujatmiko sebagaimana dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari Twitter @budimansujatmiko pada Kamis 18 November 2021. Lebih lanjut, Budiman Sujatmiko meminta masyarakat mempertahankan Indonesia dengan seluruh daya yang dimilikinya.
Pertahankan dengan otakmu, dengan ototmu, dengan keringatmu, dengan darahmu, ucap Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko mengingatkan agar masyarakat tak goyah dan tak terjadi pecundang di negeri sendiri. Jangan mau digertak, jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang di tanah airmu sendiri, tutur Budiman Sujatmiko. Memohon dan mengharapkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak dan proaktif untuk membela ajaran Islam dan para ulama yang dikriminalisasi rezim. Mengingat lembaga MUI adalah wadah para ulama sehingga memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk bertindak memberikan perlindungan kepada ulama. Dan saya berharap sekali Majelis Ulama Indonesia mengatakan kepada publik yang kelakuannya seperti itu, yang menyerang orang lain itu bukan Islam. Karena itu kalau dikatakan kenapa dikait-kaitkan dengan Islam? Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Bendera mereka seolah-olah mereka sedang menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Selain Budiman Sujatmiko, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, juga melontarkan sindiran kepada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, yang meminta Republik Indonesia dibubarkan. Guntur Romli menyindir bahwa Anwar Abbas mungkin bersikap kekanak-kanakan atau sedang stres saat mengatakan demikian. Kalau enggak kekanak-kanakan, orang ini stres. Silahkan pilih yang mana, kata Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 18 November 2021. Sementara itu Anwar Abbas menuturkan bahwa Indonesia banyak sekali orang yang memiliki paham bertentangan dengan Pancasila. Lanjutnya, sistem ekonomi liberalisasi kapitalisme yang kembali menjadi pertanyaannya. Apakah sistem ekonomi tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu tidak sesuai? Kalau mengikuti logika mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Pertanyaannya, mau nggak penerapan negeri ini dibubarkan? Nggak mau dong saya, kata Anwar Abbas. Anwar Abbas kembali beraksi dengan menyinggung pihak-pihak yang menyebut rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan kriminalisasi ulama. Menurutnya, karena dinilai telah melakukan kriminalisasi, Presiden Jokowi pun kebanjiran sumpah serapah dari publik. Hal ini dikatakan Anwar dalam video wawancaranya yang tayang di Realita TV dalam judul Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas minta Republik Indonesia dibubarkan. Benarkah? Seperti dilihat, Jumat 19 November 2021. Ia mulanya menegaskan bahwa dirinya bukan anti Jokowi dan bukan pendukung Jokowi. Ia mengaku dirinya hanya berposisi pada politik nilai. Saya terus terang sudah bilang ke Pak Kapolri, saya bukan anti Jokowi dan bukan pula pendukung Jokowi. Posisi saya berpolitik nilai, cetusnya. Karena itu, ia pun mengaku siap membela mati-matian Presiden Jokowi bila itu benar. Kalau Jokowi benar, saya bela mati-matian Jokowi meski oleh teman-teman saya ditertawakan. Kalau benar saya bela, terus terang, cetusnya. Kalau Jokowi salah, terus saya nggak berani tegur gitu. Ya gimana, itu tanggung jawab manusia sebagai khalifah, sambungnya. Lebih lanjut ia menegaskan hingga kini kekecewaan masyarakat tumpah kepada Presiden Jokowi akibat penangkapan 3 ustadz oleh Densus 88. Kekecewaan masyarakat menggumpal, semuanya berujung salahkan Jokowi. Yang salah Jokowi, itu pertanyaan saya. Ulama ditangkap, siapa yang salah? Siapa yang kriminalisasi ulama? Ya lihat saja, semua sumpah serapah ke Jokowi. Meski Jokowi nggak tahu masalahnya, ujarnya. Sebelumnya, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dikumpulkan, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad memiliki keterlibatan di dalam jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Ketiganya juga berperan menggalang dana untuk JI melalui lembaga amil zakat. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam.
tidak sembarang menuding pemerintah, tidak lalu menyalah-nyalakan Densus dan sebagainya. Ya kita arahkanlah Densus itu agar bekerja profesional dan proporsional, tapi juga mereka punya pertanggungjawaban juga untuk itu. Kan selama ini kalau ditangkap oleh Densus kan tidak bisa dibuktikan gitu. Karena memang mereka bekerja itu surveillance-nya lama gitu, membuntutinya itu lama sehingga bukti itu kuat.